kuasa. Kuasa-Mu sanggup mengubah hidup kami. Engkau Allah yang maha hadir. Ketika Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi. Ini hidup kami Tuhan. Setiap kata yang Kau izinkan keluar dari mulut ini, pakailah untuk mengubah kehidupan kami, jamah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Kita tepuk tangan dulu tim musik kita. Saya sampai hampir berbisik buat Dewi. Ini kalau di sorga itu gambarannya kayak apa ya? Kita bisa larut dalam pujian yang indah. Sambil tutup mata mikir, mungkin gambaran sorga itu mirip-mirip kayak gini. Yang begitu meriah, begitu indah. Kalau musiknya udah bagus, enak khotbahnya. Kalau enggak, kita berjuang untuk bisa khotbah. Jadi saya terima kasih buat pujian. Nah, kenalkan nama saya Ayub Ban Soleh, tanpa H di belakang. Kalau Timur Tengah mungkin ada H. Di Timur Tengah, saya Timur asli, jadi H-nya nggak ada. Jadi Ban Soleh biasa. Gara-gara doa, saya datang ke sini. Kopi dari Kupang ketemu susu Cungko. Jadi hasil doa, ini kopi itu susunya. Namanya Dewi Jidani. Kalau nggak ada doa, ya nggak dapat. Ya hati-hati dalam doamu, nanti sebentar bikin kaget aja. Nah, tapi yang saya ingin bagikan adalah tahun anugerah Tuhan besar. Saya tertarik dengan kata tahun anugerah Tuhan besar. Itu sebabnya saya ingin bagikan tentang ini. Anugerah Tuhan membuat kita maksimal. Topik khotbahnya adalah anugerah Tuhan membuat kita maksimal. Anugerah Tuhan membuat kita maksimal. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Anugerah Tuhan membuat kita maksimal. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Nah, karena sudah muncul di sana, berarti saya nggak usah baca yang ini. Heran, di sana bisa baca, yang ini nggak bisa. Harus pakai kacamata baru bisa jelas. Dikatakan seperti ini, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, di dalam ini saya bilang, anugerah Tuhan yang besar ini membuat kita maksimal. Jadi untuk menjadi maksimal, ada 4 hal dalam bacaan ini yang kita harus sadari. Hal yang pertama yang di dalam kalimat ini adalah nomor 1, syukuri hari ini dengan ucapan syukur. Jalani hidup hari ini dengan ucapan syukur. Sekali lagi, nomor 1, jalani hari ini dengan ucapan syukur. Kalimatnya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Untuk mengalami anugerah Tuhan yang besar, untuk hidup dalam anugerah Tuhan yang besar, untuk mengalami anugerah Tuhan yang besar, supaya kita jadi maksimal, nomor 1, jalani hidup hari ini dengan penuh ucapan syukur. Jalani hidup hari ini dengan ucapan syukur. Alasan saya, kita mundur 1 ayat 9. Ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina daripada semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat.
Paulus tidak terikat dengan kegagalan masa lalu. Paulus tidak terikat dengan latar belakang masa lalu, tetapi mensyukuri hari ini dengan anugerah yang didalamnya hari ini. Berapa banyak di antara kita yang setiap pagi ketika bangun dan tidur bukan mensyukuri kasih Tuhan atas hari ini dengan anugerah Tuhan yang besar, tetapi mengeluh kenapa kemarin tidak berhasil. Lalu dari kampung Ahok pergi ke pantai. Saya ini lahir di hutan, di pedalamannya pedalaman. Pedalamannya pedalaman, itu double kelima. Dia sudah pedalaman, masuk lagi dalam pedalaman. Listrik tidak pernah lihat, mobil tidak pernah lihat, radio tidak pernah lihat, yang lain tidak pernah. Jadi ini orang pedalaman dan tidak tahu berenang. Sekarang ketika kami di Belitung, katanya untuk lihat ikan ke bawah. Nah saya ini nggak bisa berenang. Di Ancol, masuk di kolam renang Ancol, ada yang dalamnya gini, ada yang dalamnya gini, dalam 3 meter. Bagaimana saya jalan yang dalamnya gini? Jalan aja di dalam air, cuma jalan begini. Mereka bilang, yuk berenang yuk. Saya duduk, habis bangun jalan lagi. Mereka, nah pindah ke yang dalamnya gini, yuk berenang yuk. Saya tetap aja jalan di dalam air. Naik ke atas, lompat ke bawah, jidat kena di itu, ubin di bawah, kaki di atas. Mereka bilang, apakah ini gaya kupang? Saya bilang, ini gaya terjun dari pohon. Nah ketika di Belitung itulah, itu turun dari perahu, katanya untuk bisa lihat ikan di bawah. Jadi pasang ini supaya bernapas ditarik keluar. Nah saya tidak tahu berenang. Kami 3 orang tidak tahu berenang, turun berurutan. Yang laki nama Osi, dia turun, saya turun duluan, dia turun dari ke kiri, pegangan di tali. Lalu saya pegangan tali tenang. Lalu seorang wanita beratnya 100 kilo turun dari kanan. Sekarang tiba-tiba licin, dia mau selamatkan diri. Siapa yang diinjak? Saya. Itu injaknya tepat di sini. Nah saya tidak tahu berenang. Waduh kok. Airnya masuk dari hidung, minum lagi dari mulut, masuk di mata. Saya berteriak minta tolong. Mau tolong siapa? Mereka aja berjuang untuk selamat. Mana mungkin saya ditolong? Saya berusaha untuk cari, bisa lompat keluar. Dan itu terakhir kali saya masuk di laut. Saya naik ke atas kapal, saya bilang mau dibayarin pun tidak akan mau. Kenapa? Ini pedes, yang dituang ke dalam pedes, yang masuk lewat hidung pedes, kayak cabai. Ketika kami pulang, hitamnya 2 kali lipat. Sampai ke sini, istri saya bilang, facial yuk. Kami ke Pluit untuk di facial. Makanya sekarang terang. Ini hasil facial, makanya terang. Tapi aslinya lumayan. Dengarkan ini. Kalau saya menyesali kenapa saya jadi hitam, kenapa saya yatim piatu, saya tidak bisa menikmati hari ini. Tahun anugerah Tuhan besar, ini ukurannya terlalu besar. Panjangnya aja tidak terukur, lebarnya aja tidak terukur, tingginya tidak terukur, dalamnya tidak terukur, luasnya tidak terukur. Terlalu besar untuk diukur. Tetapi ketika mengalami hari ini, seringkali kita kelewatan, kehilangan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan besar ini terlewatkan. Bagaimana saya buktikan? Ini ada berapa gelas di bawahnya. Saya akan lewatkan ini tanpa mengalaminya. Padahal jatah pengkhotbah tersedia di sini. Ini jatah pengkhotbah. Di meja itu ada jatah pengkhotbah. Kalau keluar ruangan ini, hilang jatahnya. Kalau duduk di kursi 2 mau maju ke depan, malu untuk ngambil. Karena ini jatah pengkhotbah. Tapi kalau saya tidak menikmati jatah ini, saya keluar pilih di luar.
Daripada sibuk beli di luar, mendingan saya menikmati jatah duluan. Jadi saya menikmati jatahnya ya. Terima kasih. Ketika saya mensyukuri hidup hari ini berarti anugerah Tuhan yang besar saya bisa alami hari ini ketika menjalani ini dengan ucapan syukur. Seringkali mujizat dan tanda-tanda herannya untuk hari ini kita tidak alami, kita tidak nikmati. Itu tidak terjadi pada kita karena kita membangun hidup kita dari masa lalu. Kalau Paulus membangun hidupnya dari masa lalu, kita tidak akan pernah menikmati 14 kitab perjanjian baru. Kita tidak pernah alami ke cerita tentang mujizat dan mujizat terjadi di Paulus karena dia takut masa lalunya masalah pembinaan jemaat, masa lalunya merasa hina dan tertolak. Tetapi Paulus memberikan gambaran kepada kita, hidupku yang ku alami sekarang itu karena kasih karunia, itu karena anugerah yang besar. Itu akhirnya kita bisa maksimal setiap hari. Ada sebuah artikel yang saya buat, tabunganmu cuma 86.400 titik rupiah. Tabunganmu cuma 86.400 detik rupiah. Artinya setiap 24 jam itu jumlah detiknya adalah 86.400 detik. Sebentar jam 00 tabungan kita hilang dari 0. Menit ke 1 itu 86.400 detik lagi. Sampai jam 00 terhapus hilang. Setiap 24 jam itu kalau Anda tidak pakai uangnya jam 59 menit ke 59 hati-hati karena 00 tabungan terhapus. Nikmatilah yang 86.400 detik itu. Kalau Anda tidak nikmati, Anda kehilangan karena hilang di 0. Mujizat hari ini terjadi buatmu karena engkau menikmati hari ini. Katakan buat teman di sampingmu, yang terbaik menunggu kamu. Amin. Dengarkan ini, jangan mematok diri dengan masa lalu. Karena masa lalu bisa mengikat dirimu, masa lalu bisa membelenggu dirimu, atau kekhawatiran akan masa depan menghabiskan apa yang harus kita alami hari ini. Kekhawatiran masa depan, kekhawatiran akan makan, minum, pakaian dan segalanya bisa menghapus semua kebaikan yang kita harus nikmati hari ini. Karena itu jalani hari ini. Kalau kita jalani hari ini, kuasa Tuhan akan bekerja. Tahun anugerah Tuhan besar itu berarti 12 bulan ini yang besar ada di sini karena kita imani yang itu tersedia buat kita. Nah berarti dia akan kurang setiap menit, setiap detik. Pada tahun Desember tanggal 31 jam 59 menuju 00 ini kemungkinan iman kita udah berubah ke level yang berbeda. Nah berarti setiap hari Anda jalanin untuk Bethlehem ini sesuai dengan statement iman dan 2016. Pernah dapat jatah makanan? Saya di Aceh, sementara di Aceh saya SMS Dewi, saya bilang bagaimana kabar? Dewi balas SMS-nya. Ini Dewi istri saya, dia balas SMS. Lagi di kondangan, saya bilang, wow, itu pusat makanan, silakan nikmati. Kalau SMS balas, saya terlalu senang bercerita dengan teman-teman, makanan sudah habis. Jadi sekarang saya cari makanan di luar, saya balas SMS-nya. Herannya, datang ke pusat makanan, pulang dalam keadaan kelaparan. Yang salah siapa? Yang lapar itu. Kan datang untuk apa? Makan. Datang untuk makan. Tapi pulang dalam keadaan kelaparan. Yang salah siapa? Bukan panitia kok. Bukan pengantin, bukan. Orangnya yang lapar. Dia harus cari makan di luar.
Anugerah Tuhan yang besar ini tersedia bagi kita, ukurannya tidak terhitung. Tapi kalau Anda tidak mengalami maksimal hari ini, yang ruginya Anda sendiri. Kenapa? Yang terbaik telah tersedia bagimu, dan yang terbaik tersedia bagimu. Ambil dan nikmati untuk hari ini. Amin. Allah kita Allah yang sanggup kok. Maaf sementara ngomong, di dalam hati saya Bapak yang depan ini, panggilanmu itu mendengung sampai bangsa-bangsa. Itu kedengaran suara Pak, mendengung sampai bangsa-bangsa. Dan menurut Yesaya yang dinubuatkan kepada Yesus adalah gini, terlalu kecil bagimu hanya untuk menjadi berkat bagi Israel, karena aku menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya kemuliaan Tuhan nyatakan sampai bangsa-bangsa. Di dalam hati saya panggilanmu Pak, itu bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang membutuhkan jawaban, bangsa-bangsa yang butuh lawatan, bangsa-bangsa yang butuh kasih, bangsa-bangsa yang butuh pengampunan, bangsa-bangsa yang membutuhkan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan kuncinya ada di Bapa. Kalau Bapa datang kepada mereka, jawabannya datang kepada mereka. Kalau Bapa tidak datang, Bapa akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Karena dia manggil Bapa, ada tujuannya. Mikrofon ini diciptakan untuk memperbesar kapasitas suara. Tapi kalau jatuh di tangan orang Timur, bahaya. Mari saya ceritakan. Saya di Timur, di pedalaman. Sudah besar baru boleh ke sekolah. Kalau nggak bisa. Kejauhan. Jadi jalannya kadang 5-7 kilo untuk dari rumah di dalam hutan ke sekolah. Itu sebabnya kami sudah harus kumisan baru boleh masuk sekolah. Kalau nggak kumisan nggak boleh, karena nggak kuat berjalan. Di Jakarta mah diantar-antar, kita mah nggak dilepas aja di hutan. Boleh pergi ke sekolah. Nah, karena sudah besar, ketika masuk sekolah, ini bacaan yang kami harus baca. Ini Budi. Di depan kelas, guru bilang, ini Budi. Dan kami harus ikut. Bagaimana kami baca? Ene bode. Guru bilang, ini Budi. Kami bilang, ene bode. Dia udah ambil rotan. Suruh, ulang. Ene bode. Ulang. Ene bode. Mau dipukul sampai kapanpun nggak akan pernah jadi ini Budi. Tetap ene bode. Udah kumisan. Udah kumisan. Pertama kali radio dibawa ke kampung, kami sebut BC bisa berbicara. BC bisa berbicara. Jadi kita merangkap dari tanah datang lihat di BC bisa berbicara. Mereka bilang, awas kepalamu dipotong, masuk ke dalam BC supaya bisa berbicara. Dalam sekejap kami sudah di dalam hutan. Di dalam hutan kan radio bunyi, ini bisa nyanyi, kita balik lagi. Dia main gitar dari mana ya? Dia bilang, awas kepalamu dipotong, langsung hilang lagi di hutan. Nah, itu cara hidup kami. Pesawat lewat kami sebut BC bisa terbang. Oh, BC terbang lewat. Nah, kalau BC terbang lewat, semuanya lari keluar untuk lihat. Kalau di sekolah, pesawatnya lewat, tiba-tiba sekolahnya kosong. Kenapa? Semua rebutan lihat di luar. Guru tidak mungkin marah, guru juga di luar kok. Dia nggak mungkin marah, dia juga di luar. Biasanya yang bangga cuma ini, yang pertama kali lihat dan yang terakhir kali lihat. Yang pertama kali lihat karena rebutan pintu, dia yang keluar duluan. Biasanya kalau 30 menit masuk kembali ke kelas, dia yang bilang, saya yang pertama kali lihat, bangganya. Nah, akan ada yang juga yang terakhir kali lihat. Gimana caranya? Hanya dua, kalau lari ke atas gunung atau manjat pohon. Jadi lihat pesawatnya masuk dari awan, dilihat, muncul lagi, dilihat, masuk di awan, dilihat, sampai hilang, baru dia pulang ke kelas. Makanya kalau mana? Guru nggak mungkin pukul, kan guru mau dengerin dia cara cerita. Dia terakhir kali lihat kok. Nah,
kami biasanya ulet sambal. Itu pakai batu dari kali. Di batu bulat diambil, jadi sambalnya capek di pasar, ulet sambal. Suatu kali ada kakak yang datang ke kota, beli barang ini. Dibawa ke kampung, lalu mulai masak labu-labu, buah labu dimasak. Setelah masak diambil taruh di meja, lalu cabai diambil, tomat diambil, boleh taruh di batu. Dia bilang, inilah yang saya bawa dari kota. Diambil dan mulai. Sekarang pertanyaan, apakah mikrofon dibuat untuk ngulek sambal? Enggak. Tapi kalau jatuh di tangan kami, ngulek sambal. Dengarkan ini. Mikrofon ini dibuat untuk memperbesar kapasitas suara, bukan untuk ngulek sambal. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, tapi untuk menguatkan panggilan kita. Anugerah Tuhan yang besar ini tersedia bagi kita untuk mengalami dan menyaksikan kuasa kebesaran Tuhan. Dan itu terjadi ketika kita menjalani hidup hari ini dengan anugerah yang besar itu. Itu sebabnya kalau Anda tidak alami mujizat hari ini, rugi. Bilang teman sampingmu, kamu rugi. Mujizat dan berkat tersedia bagi kita hari ini. Tapi kalau lewatin hari ini, jangan salahkan Tuhan. Makanya Paulus bilang, aku hari ini sebagaimana sekarang, itu karena kasih karunia. Contoh, saya datang ke sini karena ada istri saya kok. Kenapa? Saya nggak mungkin jalan kaki dari rumah ke sini. Gimana caranya? Masuk aja ke mobil, diam-diam. Pasti sampai sini. Yang nyetir siapa? Istri saya. Saya nggak bisa nyetir. Udah kursus bayar 600.000 tetap aja nggak bisa. Nah kalau gitu bisa Dewi ejek saya. Saya dari SMP udah nyetir. Nah saya kursus modalnya cuma kursus nggak bisa. Nah kalau Dewi yang nyetir, tutup mata santai aja. Yang penting waktunya pasti udah sampai tempat itu. Kenapa? Daripada saya berjuang, daripada stres, duduk aja diam kok. Sopir jago akan bawa sampai tujuan. Kasih karunia dari Tuhan disediakan bagi kita supaya kita menjalani hidup hari ini. Jadilah maksimal hari ini karena kasih karunia Tuhan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalimat berikutnya yang saya sebut sebagai jangan sia-siakan kasih karunia itu. Kita ulang ayat 10-nya kalimat berikut. Ayat yang ke-10 tadi, kalimat berikut dikatakan ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Yang kedua, jangan sia-siakan kasih karunia. Seringkali kita menyia-nyiakan kasih karunia yang seharusnya kita alami. Yang mungkin nomor 1 kita udah jadi korban, sekarang nomor 2 korban yang bertambah. Jangan nilai seseorang dengan penampilan luar. Nah tadi ada dibilang Ruth itu yang seharusnya menikah dengan Ruth itu bukan Boaz, namanya penebus. Tapi karena penebusnya tidak mau, makanya Boaz mengambil tanggung jawab. Dan Ruth dia berkata gini, Naomi, Tuhanmu, Tuhanku juga, bangsamu, bangsaku juga. Dia mau mengalami anugerah yang besar. Dan gara-gara dia hidup anugerah yang besar, sekarang orang berbangga memberi nama anaknya Ruth, berbangga memberi nama anaknya Boaz. Penebusnya nggak ada. Jadi 4 hari yang lalu buku itu terbit. Itu buku ke-12. Ijazah saya S2. S2 artinya SD SMP. Ijazah SMP. Tetapi Allah saya tidak dibatasikan ijazah saya miliki. Allah kita pencipta langit bumi. Dia tidak membatasi kita dari ijazah yang kita miliki.
Allah tidak terbatas dengan suku yang kita miliki, tidak terbatas dengan background yang kita miliki, karena Dia pencipta langit dan bumi. Dia pencipta langit dan bumi. Saya mimpi pertama tentang ketika bertobat adalah up to you. Saya bangun, up to you artinya apa? Saya tanya teman yang doa puasa, dia bilang terserah kamu. Saya bilang bukan. Bahasa Indonesianya apa dulu? Dia bilang terserah kamu. Saya bilang bukan. Saya bilang kamu jangan kerjain orang. Up to you artinya apa? Dia bilang udah, dia bilang terserah kamu. Saya bilang bukan. Bahasa Indonesianya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Bahasa Indonesianya apa? Ya terserah kamu. Saya emosi tendang dia. Karena saya pikir dia kerjain saya. Lalu saya tanya Pak Ide Leo, up to you itu artinya apa? Dia bilang itu karunia roh. Saya bilang bukan. Saya bukan tanya karunia roh. Kenapa arti Indonesianya apa? Ya karunia roh. Aduh, tanya arti Indonesia ini bilang karunia roh. Saya tanya salah satunya, arah orang Batak, si Mamora. Nggak tahu sendiri kalau Batak bertemu Timor, suaranya kayak apa. Saya penasaran up to you. Jadi mau tidak mau, ini wanita yang berdoa, dilarang prianya datang. Tiba-tiba saya udah berlutut di depan. Mereka buka mata, loh, ini pria masuk ke sini. Saya udah minta didoakan. Oke, kalau gitu. Habis didoakan, saya dekatin ibu si Mamora. Mau tanya, up to you artinya apa? Ya terserah kamu. Bukan. Bahasa Indonesianya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Artinya apa? Dia turunin kacamata ke bawah, ditarik turun gini. Itu doa puasa yang saya ingat. Dia turunin gini bertunjuk. Terserah kamu. Asli Bataknya keluar. Suara sekeras-kerasnya, saya noleh ke belakang keluar tanpa makan buka puasa. Karena itu hari buka puasa. Sehabis itu mau giliran buka puasa, dia tunjuk saya, terserah kamu. Saya keluar langsung lupa buka puasa. Tapi sepanjang jalan saya pikir, kenapa cuma tanya up to you dimarahin seperti ini ya? Bagaimana caranya? Ya udahlah, daripada putus asa dari manusia, doa, baca Alkitab, puasa. Doa, baca Alkitab, puasa. Makin banyak doa, makin banyak baca Alkitab, makin banyak puasa, mimpi bahasa Inggris tambah banyak. Masalahnya kan saya tidak tahu Indonesianya. Semakin tambah banyak, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Ya saya bilang, Tuhan kenapa mimpi terus ya? Justru kalau habis itu mimpi, bangun, mimpi. Jadi pagi-pagi kalau saya tidur dengan siapa, saya bangun pagi mau bahasa Inggris, mereka akan bilang, itu tandanya mau bahasa Inggris tadi malam. Saya bilang, iya. Satu kali kami kiri sama-sama. Cuma itu pelepah daun, itu dindingnya. Jadi saya di sini, yang ini keluarga dengan orang tua di sini. Saya mimpi bahasa Inggris khotbah kuat-kuat. Tiba-tiba dia berteriak untuk dinding. Wey! Mimpi jangan berisik. Baru saya sadar, oh bahasa Inggris mimpi bikin tuan rumah terganggu. Butuh 3 tahun lamanya hanya untuk mimpi terus-menerus. Dan lucu mimpinya. Makin banyak mimpi, tidak tahu artinya. Makin banyak mimpi, tidak tahu artinya. Nah, saya nggak bawa ke sini bukunya, judulnya One Prize for All Item. Di dalam bab 8, judulnya itu mimpi yang saya khotbahkan dalam bahasa Inggris. Saya mimpi bicara di lapangan-lapangan luas dalam bahasa Inggris, bangun dari tidur cuma, di mana tadi ya? Dan itu artinya apa ya? Nah, dalam mimpi yang bab 8 dari One Prize for All Item itu adalah begini. Listen to me, your island, and pay attention to me, the nations. Dengarkan aku hai pulau-pulau, perhatikan aku hai bangsa-bangsa. Diambil Yesaya 49 ayat 1. Dan mulai khotbah. Mengapa yang maha kuasa dari manusia dan Yesus? Supaya dia mengalami apa yang kita alami. Dia lapar seperti kita lapar. Dia haus seperti kita haus. Dia lelah seperti kita lelah. Dia merasa ketakutan seperti kita ketakutan.
Dan karena dia akan berkata, aku juga pernah mengalaminya. Tidak ada seorang manusia pun yang berdalih. Tidak ada seorang pun yang akan berdalih. Jadi setelah 3 tahun kemudian saya ditipu. Maksud ditipu adalah diteleponin, yuk ada orang barat yang datang, silakan kamu ikut untuk angkat barang. Nah kalau cuma angkat barang kan senang, asik. Mereka nggak kasih tahu, oh nanti sampai sana terjemahin, karena nggak dikasih tahu. Wah saya senang banget, bangga, ketemu orang barat selamat. Ketika ketemu penerjemahnya nggak datang. Saya bilang, mana penerjemah? Dia bilang, ini ada titik kamus bahasa Inggris John Eccles buat kamu. Ini, saya lihat ini buku mau diapain? Kenapa? Mau cari kata itu ada di mana? Jadi gimana? Katanya kamu terjemahin. Enggak, dibohongin orang. Ini katanya, jadi kita bertemu. My name is Ayub. Dia balas saya nggak tahu. Nah sekarang 16 orang, gimana salaminnya? My name is Ayub, my name is Ayub, my name is Ayub. Dia balas saya nggak tahu apa mereka ngomongin. Nah di saat saya kalah kabut, Ibu pendetanya datang. Pak, ini kunci kamar, silakan istirahat. Besok pagi mereka lain di gereja. Bapak yang penerjemahnya. Enggak bu, saya datang ke sini bukan karena mau ditipu. Oh nggak apa-apa, silakan. Saya ambil kunci, masuk di kamar, mulai berlutut. Tuhan, itu pemimpin main maksa orang Tuhan. Tidak tahu diri. Orang udah gak bisa, kenapa dibohongin ke sini Tuhan? Bapak Ibu, jangan sia-siakan kasih karunia. Berdoa itu jangan nuding orang lain. Sekarang kan Tuhan, kenapa dibohongin saya Tuhan? Tuhan kenapa ditipu kalau saya tahu saya gak datang? Lo gak ambil kasih karunia, main nuding orang. Tuhan kenapa dia begini? Sampai jam 12 malam saya tetap ketakutan. Yang pikir mungkin penglihatan itu apa, atau ayat yang muncul, nggak ada. Yang ada itu jantung berdebar. Bahaya. Jam 2:30 pagi, saya bilang, Tuhan, dua statement yang saya berikan. Pertama, besok saya nekat maju ke depan mimbar, lalu pingsan dibawa keluar dari gereja. Atau yang kedua, saya nekat ke depan mimbar, lalu Tuhan buat bisa, pilih salah satu. Untuk tenangkan hati, tetap aja nggak bisa. Mungkin bolak-balik badan, tadi selamat nggak bisa, bagaimana dengan besok? Selamatkan saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Orang Pentakosta jam 4 pagi berdoa, saya udah 2:30 belum tidur. Jam 4 pagi, doa pagi, saya belum tidur. Saya ikut berlutut. Saya nggak ingat apa yang mereka doakan. Sudah saya lihat jam di kiri. Tuhan, semalam saya sudah janjian Tuhan. Pingsan bisa, salah satu pasti terjadi. Selamatkan saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Saya lihat jamnya makin kurang, jantung makin berdebar. Selesai doa pagi, dibilang silakan mandi karena kebaktian mau mulai. Saya habis mandi, pakaian putih-putih. 5 menit kemudian udah gak ada pakaian ganti. Basah kuyup, cuma gini terus. Harus masuk kebaktian. Mulai masuk, Ibu pendeta bilang, sakit Pak. Sakit. Kenapa nggak bisa ngomong? Malunya kayak apa? Nah, itu kursi cuma 2 baris. Kayak ini barisan pertama, barisan kedua. Kami duduk di gini, yang ini nih kosong. Mulai nyanyi. Melayang, lihat tapi nggak lihat. Bagaimana? Jantung mulai bunyi, ini mulai, tiba-tiba 16 orang barat masuk ke ruangan. Bus berhenti di luar, 16 orang barat masuk. Sekarang mau suruh bahasa Inggris duduk itu apa? Saya lihat kursi kosong, lihat orang barat. Lihat kursi kosong, lihat orang barat. Melakukan apa yang saya lakukan? Mereka rame-rame duduk. Yang ketakutan saya. Kenapa? Suruh duduk terus begini. Bagaimana sebentar? Nah, saya alami ayat ini.
aku tidak mengisi karunia. Sekarang pilihannya udah datang, ujiannya udah ada, tinggal minum atau enggak. Makanya saya perlu minum supaya saya nikmati janji. Mulai nyanyi. Ketika nyanyi ini bunyi tambah bunyi, pung, pung, saya mulai goyang. Orang Pentakosta dipikir itu urapan, bukan. Tidak kuat tahan jantung, goyangnya. Jadi pendeta maju ke depan, silakan bawa orang barat berdoa. Saya lihat orang barat lihat mimbar, lihat orang barat lihat mimbar. Doa itu apa? Tiba-tiba muncul pray. Oh berarti doa itu pray. You pray. Mereka bisa bahasa Inggris tahu maksud saya. Hancur tata bahasanya. You pray. Dan nama Owen dari Australia maju. Saya ikut dari belakang. Sengsara loh. Walaupun dekat gitu nggak kuat jalan. Tiba-tiba ini kayak putus. Sambungan terlepas. Dia jalan lemas tiba-tiba. Itu bukan urapan, nggak kuat jalan. Lemas untuk maju ke depan. Di saat maju ke depan saya tutup mata. Kenapa? Berarti pingsan beneran. Semalam kan cuma 2. Kalau bukan bisa, pingsan. Hanya 2 aja antara itu, antara pingsan bisa. Saya tutup mata, tungguin. Lalu si Owen dari kanan buka mulut dan doa. Dia doa 1 kalimat panjang, dia berhenti. Saya doa bahasa Indonesia, sama lamanya kayak dia. Tidak ada hubungan terjemahan. Loh, saya nggak tahu apa didoain. Mau terjemahkan apa coba? Kalimatnya lama, saya juga lama, tapi nggak ada hubungan terjemahan. Doa tidak mungkin diprotes. Kalau semua lagi tutup mata berdoa, tapi saya nggak tahu apa didoain. Jadi saya doa aja, ada hati, tapi nggak ada hubungan terjemahan. Sambil berpikir doa tidak mungkin diprotes. Saya tetap tutup mata. Ya lama doanya, saya juga lama, tapi tidak hubungan terjemahan. Karena saya tidak tahu apa didoain. Sudah selesai, balik. Itu gak kuat jalan dari depan balik ke kursi. Saya bilang berarti pingsan benar. Aduh, selamatkan saya Tuhan. Mana doanya semalam gak ada bukti. Selamatkan saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Maju ke depan mulai tepuk tangan gitu. Lemas, udah pucat lagi, lemas lagi. Tiba-tiba ibu pendetanya bilang, silakan bawa yang khotbahnya. Tadi doa itu pray. Misalkan khotbah itu apa? Enggak tahu. Tahu yang saya lakukan? You pray. Sekarang nggak ada. Dengarkan ini, Paulus berkata, tetapi kasih karunia itu tidak aku sia-siakan. Kenapa? Sekarang waktunya mujizat terjadi. Ketika momen ujiannya datang, itu hanya awal dari tanda-tanda mujizat dapat terjadi di dalam hidup kita. Kenapa? Disuruh maju saya cuma begini dan nggak tahu apa yang saya mau ngomong. Ini bunyi keras, kaki udah lemas, nggak bisa jalan. Saya pikir pingsan benar. Tapi saya cuma percaya ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi pertolongannya juga tidak terlalu cepat. Tepat waktu pertolongan pasti tiba. Allah yang kita sembah, Allah yang teratur dan menolong kita pasti tepat waktunya. Kenapa? Yang saya karena sudah tunjuk nama Chris Shelton dari Kanada. Dia maju duluan, saya dari belakang dan gak kuat angkat kaki karena sendi-sendi seperti terlepas. Sendi-sendi udah jalan lemas. Saya maju dan dia di kanan, saya di kiri. Saya tutup mata dengan maksud selamat bisa pingsan. Pasti pingsan. Jadi kanan saya di kiri, tutup mata. Bersamaan waktu, karena dibuka mulut untuk ngomong bahasa Inggris. Bersamaan waktunya. Tiba-tiba seperti selimut yang lembut turun melingkupi saya, atau jubah yang lembut atau apa, tapi rasanya seperti kulkasnya kalau dibuka itu dingin-dingin empuk. Dia ngomong dan itu turun lingkupi saya.
Dia ngomong apa aja, tulisan keluar, tinggal baca buat jemaat. Saya baca sambil gemetaran, tulisan ikut goyang. Jadi kalau saya minta ulang, tulisannya muncul. Yang saya tahu lah, saya baca sambil ketawa, jangan-jangan mereka ikut baca ini. Ternyata mereka gak ikut baca. Yang saya cuma tahu kayak awan-awan sekitar sini. Dan tahu 1,5 jam orang-orang jatuh di kursi-kursi. Loh, kenapa berjatuhannya? Kenapa berjatuhannya? Baru saya sadar, oh ini kuasa Tuhan lagi bekerja. Di saat itu. Oh, kalau mau tepuk tangan aja. Di saat itu, si orang Kanada rangkul. Kamu anak muda yang punya masa depan cerah. Saya bilang, kamu nggak tahu saya hampir mati. Kamu nggak tahu saya hampir mati. Lalu jubah ini terangkat. Ketika jubah diterangkat, saya mulai bisa ngomong bahasa Inggris. Dengarnya radio BBC waktu itu, London, England, ABC Australia, Voice of America, buku-buku bahasa Inggris, kaset bahasa Inggris, CD bahasa Inggris, dengan hotak terjemahin. Ijazah tetap SMP. Ijazah tetap SMP, makanya saya nggak bisa kuliah. Tetapi Allah saya tidak pernah permalukan kita. Dia tidak pernah permalukan kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang ajaib. Makanya tahu dan duga Tuhan besar. Gunakan itu untuk alami mujizat Tuhan. Bilang teman di sampingmu, saya mau alami mujizat. Tuhan kita Tuhan dahsyat. Nah, sementara ngomong yang di belakang ini, dia yang pasti belakang ini, dengarkan ini dalam hati saya. Tuhan punya rencana indah atas hidup. Tuhan persiapkan kamu untuk sesuatu yang besar di depan. Dia tahu apa yang terbaik dalam dirimu. Dan dia akan lakukan apa yang dia mau sampai rencana yang tergenapi dalam hidupmu. Manusia hanya bisa menilai dua. Alamnya adalah potensi yang tersembunyi dalam dirimu. Dan dia tahu apa yang terbaik. Dia Tuhan, dia yang hidup. Teman-teman, ketika kita maksimal dengan kasih karunia, itu jangan sia-siakan kasih karunia itu. Setiap hari kita sia-siakan. Kadang-kadang, aduh bagaimana ya. Padahal kalau kita gunakan itu, orang bilang, wih kamu udah tulis buku banyak. Kira-kira 20-an buku Pak Edi Leo. Itu ada editor Ayuban Soleh. Nah ini saya orangnya. Buku-bukunya keluar. Ijazah tetap SMP. Nah saya juga ghostwriter, artinya penulis bayangan. Kira-kira 8 orang hamba Tuhan terkenal. Saya tulis buku mereka. Tapi nulis saya namanya dia. Itu namanya ghostwriter. Ada satu nama Rodi Suja, True Story. Saya wawancara 1 hari di rumahnya. Keluar bukunya tebalnya gini, True Story. Atau Pendeta Martinus Liur, judulnya V for Victory. 4 jam saya wawancara di rumahnya, keluar buku. Ini namanya ghostwriter. Atas nama orang lain, tapi yang tulis orang lain. Nah, 3 minggu lalu ada satu buku keluar, Miracle Still Happen. Itu ketika saya di Singapura tahun lalu, ketemu seseorang yang sakit leukemia dan harus transplantasi. Dapatnya dari Jerman. Biayanya 4 miliar. Lalu tiba-tiba Buddha Suci kirim 1 miliar. 2 hari lalu saya ketemu dia, sekarang sehat total. Dari rambut, dari kepalanya botak, 2 minggu ini udah gunting 2 kali. 2 hari ini ketemu saya di Pak, saya udah gunting rambut 2 kali. Oh, saya udah sehat total. Nah, dia kirim kesaksiannya 12 halaman. Saya jadikan dia 90 halaman. Sekarang terbit dari Andi Offset Yogya. Dulunya Mujizat Masih Berlangsung atau Miracle Still Happen. Cuma 12 halaman. Saya bikin jadi 90 halaman. Ijazah tetap SMP. Ketika kasih karunia hari ini yang berlaku buat kita, kalau kita sia-siakan, itu akan berlalu. Sekarang sudah bulan September. Ini 2016, berarti dimulai dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Sekarang sudah September. Apakah kita akan sia-siakan waktu terbuang ini untuk tidak mengalami mujizat Tuhan? Mari kita maksimal bersama Tuhan. Karena bukan kita, tetapi Dia yang melakukannya lewat hidup kita. Amin.
dengarkan Bapak Ibu ruangan ini. Di dalam hati saya, jemaat ini akan dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan memakai jemaat ini itu untuk membuka di mana-mana. Karena itu dengan kasih karunia silakan buka sebesar-besarnya, buka ke kota-kota, buka ke luar negeri, ke bangsa-bangsa. Tuhan yang memulai, Tuhan akan selesaikan dengan sempurna. Amin. Masalahnya kita mau jadi pelakunya atau enggak? Kalau saya tidak ditipu saat itu, sekarang saya nggak bisa bahasa Inggris. Karena tertipu, sekarang bisa bahasa Inggris. Jadi ya lumayan lah, waktu bahasa Inggris Singapura, waktu bahasa Inggris India, di Bangladesh, terjemahin di Mesir, terjemahin Israel, bahasa Inggrisnya. Ijazah cuma sampai. Tapi bukan karena kasih karunia, kita nggak bisa baca banyak. Jangan tertipu dan penampilan Tuhan. Allahmu dan Allahku Allah yang dahsyat. Bilang teman sampingmu, Allahmu dahsyat loh. Alhamdulillah kuasa Tuhan. Dengarkan ini. Ketika kita mendengar janji-janji Tuhan, kita pikir, oh ya memang janji. Iya janji. Tapi kalau kita sudah mengalaminya, kita akan menjadi saksi yang efektif bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dan Dia yang sanggupkan. Kalau kita tidak sia-siakan. Nah yang ketiga, anugerah Tuhan besar membuat kita maksimal. Yang ketiga, naik ke level yang lebih tinggi. Naik ke level yang lebih tinggi. Kita sambung kalimat selanjutnya dari 1 Korintus 5 ayat 10 tadi. 15 ayat 10 tadi. Dikatakan sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Itu artinya bagi saya, naiklah level lebih tinggi. Itu artinya buatlah goal setting yang lebih besar. Bikinlah program goal setting lebih besar. Bagaimana tanggal 12 nanti ada waktu Natal, bikinlah target berapa ratus orang mau diundang. Dan doakan supaya orang datang ada lawatan Tuhan. Yang saya tahu kalau kuasa Tuhan udah turun, orang datang aja udah nangis. Kadang-kadang kita khotbahnya dikit aja orang udah nangis. Daripada kita khotbah berbusa-busa mulut kita, orang nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kasih karunia. Kita buat goal setting itu karena kasih karunia membuka kita. Nah itu artinya stop hidup di atas rata-rata, naik yang lebih tinggi. Kalau hidup di atas rata-rata, kadang-kadang orang nggak suka kan. Biasanya naik yang lebih tinggi. Nah ini kan sekarang bulan September, berarti tinggal berapa bulan lagi ke depan. Mau nggak kita menikmati ini? Untuk makan gajah, jangan sih kalian makan gajahnya. Makan dikit-dikit, tapi gajahnya pasti habis. Daging gajah itu banyak. Jangan sekalian makan, jangan. Makanlah sedikit-sedikit, gajahnya pasti habis. Rencana Tuhan besar buat Bethlehem di sini. Bethlehem Taman Kencana, wah kalau menurut ini udah buka di mana-mana nih. Kalau bikin goal setting, double 2 kali lipat lagi tahun 2017. Berani nggak tante? Kenapa? Allah kita Allah yang dahsyat. Kalau lagi dalam urapan gini kayak panas. Kami di Apple Love Maisonette, Greenfield Maisonette, itu gedung dipakai. Tanggal 25 Desember, tiba-tiba saya khotbah di mimbar, saya berdiri, saya berkata gini, ini gedung ini diambil tahun depan. Tuhan bicara mati saya, gedung ini diambil tahun depan. Bayangin kalau minta sama gembala-gembala, dan 2 gembala sambil boleh gini. Wih, ayo udah ngomong di mimbar, udah umumkan di mimbar, kita belum dikasih tahu. Nah karena urapan, ngomong dari mimbar, ini gedung diambil tahun depan. Tuhan yang ngurus. Tuhan bertanggung jawab dengan pemiliknya. Mereka sering menoleh ke kanan. Saya bilang, ya udah ngomongin. Itu 25 Desember. Bulan Januari itu sebulan kemudian, pemilik gedung itu mulai hatinya lunak. Dia nggak mau jual. Tiba-tiba terberat lunak. Bulan Februari mereka berikan tawaran. Dan akhirnya Abloh mau ambil, tapi sekian M. Saya ngomong gini karena ada teman yang cerita,
yang punya yang urusan sama gedung itu Indah ceritakan temannya kemarin di gedung industri cerita, dia bilang tinggal 3 hari lagi bertemu dan ngomong kalau tidak jadi batal. Nah orang yang urusan dengan gedung ini dia datang ke S Hardware Citra 6. Nah saya tinggal di Taman Surya 2 dekat sini, Taman Surya 2, Citra 6 di belakang. Tiba-tiba istri saya bilang gini, saya S Hardware yuk, S Hardware yuk. Saya bilang oke, ambil pakai celana pendek, dua-dua ke S Hardware. Baru muncul naik itu yang bagian cash ada sini, uang sini, kasir ada sini, naik. Baru muncul yang urusan gedung lagi muncul depan. Saya langsung dekatin, kata Tuhan pergi ambil gedung itu. Saya utus kamu pergi ambil gedung dan pergi katakan turun 1 M. Kalau jawab iya, Tuhan akan bicara dengan dia. Kalau enggak, dia urusan Tuhan. Oke, Tuhan saya berdoa, saya utus dia. Amin. Dia ketawa-ketawa, saya juga ketawa-ketawa. Kenapa? Saya nggak tahu apa yang saya doain. Dan dia tahu apa yang saya doain. Kenapa? 3 hari kemudian dia harus ngomong sama yang pemiliknya. Dia ketawa-ketawa turun, istri saya bilang begini, pulang yuk. Nah, saya tanya, tadi di rumah bilang datang ke sini. Sekarang udah ke sini, pulang yuk. Tanpa lihat barang, tanpa mau beli. Oh, berarti tujuannya cuma datang ketemu sama dia aja. 3 hari kemudian mereka ngomong, dia turunin 1 M. Dia bilang silakan. Tanda tangan di atas materai. Dan gedung Abel Maisonette sekarang udah jadi milik sendiri. Itulah Allahmu dan Allahku. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana jarinya. Saya percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Naiklah ke level lebih tinggi. Layani dalam urapan yang lebih tinggi. Kenapa kadang-kadang kita layani urapan lebih tinggi? Tuhan lebih tahu apa yang Tuhan mau. Contoh, saya sementara berkhotbah di bagian kanan agak depan. Ternyata itu ada seorang polisi yang lagi mengurus perceraian di pengadilan. Karena saya nggak tahu dari mimbar, saya berkata, maaf, rencana Tuhan atas dirimu besar. Dengarkan rencana Tuhan atas dirimu besar. Maaf, di samping itu siapa ya? Bilang itu istri saya. Ya ibu, dengarkan ini kan. Itu rencana Tuhan atas suami itu besar. Kalau kamu merusak rencana Tuhan, Tuhan akan tuntut tanggung jawab dari kamu. Kalau kamu tidak bertobat, awas Tuhan memberikan kepada kamu pelajaran. Habis selesai kebaktian, mereka pulang. Hubungi pengacara masing-masing dan batalkan keputusan besok. Besok hari Senin jam 2 itu keputusan untuk mereka cerai. Tapi karena dari mimbar jam 11 siang itu mereka batal, hubungin pengacara bilang batalkan. Itu adalah Kapolsek. Coba saya tahu dia Kapolsek. Berani tunjuk dari mimbar, enggak mau sayanya. Kadang-kadang kita ini sok tahu. Dengarkan ini kita cuma hamba Tuhan. Kita ini cuma mikrofon. Dipinjam mikrofon untuk memperbesar kapasitas suara. Jangan sampai mikrofon dipakai udah sambal. Bukan udah sambal, ini memperbesar kapasitas suara. Allahmu dan Allahku kita dipakai untuk mensaluran buat orang lain. Kalau jadi saluran buat orang lain, jangan berlaku. Kadang-kadang kita, sorry, siapa kita? Makanya kalau khotbah saya bilang, saya kalau balik ke kursi, saya temanmu. Saya kalau pegang mic ini, saya hamba Tuhan. Daripada dipecat, mendingan saya tahan. Kenapa? Kita perlu naik ke level lebih tinggi. Nah, contoh. Ketika saya khotbah di Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Malaysia, saya pikir, wah, semangat. Sementara khotbah saya bilang, yang ini kata Tuhan. Saya khotbah Indonesia diterjemahkan ke bahasa K. Kata Tuhan, kalau kamu hidup benar dan setia dengan Tuhan, jabatanmu akan dinaikkan segala macam. Wah, dia menangis, dan saya tambah semangat ketika dia nangis. Saya tunjuk lagi ini. Selesai mereka bilang, ini kepala intelijen. Ya Tuhan, itu membuatin kepala intelijen. Ya tolong saya Tuhan. Dia bilang, kita makan di restoran. Saya bilang, ya Allah, dia mau tipu saya di sana. Yang senang dia tangkap saya. Saya bilang, maaf, saya
kedinginan. Oh, langsung dicabut jaket pastor buat mukse pendetanya. Saya bilang, saya nggak bisa. Oh, kamu sehat-sehat, harus makan restoran sekarang. Saya bilang, aduh, nggak ada alasan. Dia mau tidak mau datang. Kami masuk ke restoran, bangku panjang dipasang, tiba-tiba dia duduk. Saya ketakutan gemetaran. Saya masuk ke toilet, karena dekat, saya mulai masuk. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Jauh-jauh dari Indonesia datang cari gara-gara di sini. Istri saya juga belum tahu. Tuhan, tolong Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Habis saya keluar, lihatin mereka duduk banyak karena kepala intelijen bawa anak buahnya banyak. Saya masuk lagi ke toilet, dia pikir saya buang air, padahal bukan. Tolong saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Terus balik lagi keluar, saya mulai pucat, balik lagi ke dalam. Kali ketiga saya balik lagi, saya bilang dia paling terserah Tuhan. Udah berdoa sesuai dengan kesanggupan saya. Tiba-tiba kepala intelijen bilang, Mukse, itu paket. Saya cuma tahu bahasa Kenya itu aja, yang lain-lain nggak tahu. Paling ni hama, itu yang tahu. Dia bilang, pilih ini, mau khotbah, kesaksian, atau doakan kami. Wah, tadi saya takut, ternyata cuma 3. Ya udah kalau gitu saya pilih doakan aja. Dalam hati saya kamu begini-begini, nangis doain 1. Dalam hati saya kamu begini-begini, nangis doain 1. Sampai seluruh hari selesai. Baru dia bilang gini, sekarang saya bertanggung jawab jagain kamu sampai 9 hari kamu balik ke Indonesia di dalam penjagaan kita. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Gara-gara ini kepala intelijen dan anak buahnya bisa mengenal Yesus yang dahsyat. Itulah Yesusmu. Yesus yang dahsyat. Yesus yang ajaib. Dia mulia dan agung. Sediakan dirimu di papan Tuhan. Untuk apa? Kita maksimal. Naiklah level lebih tinggi. Buatlah program lebih besar. Karena kasih Dia yang tidak terbatas ini selalu melimpah-limpah atas kita. Kalau belum puas, ada salah satu lagi. Ahok ikut pemilihan gubernur Bangka Belitung. Itu kira-kira 1000 suara, itu kalah. Karena itu kami dibawa ke Mahkamah Agung untuk acara di sana. Saya tumpangin tangan di bahunya, saya bilang, di dalam hati saya, kalau kamu ditolak, kamu tidak akan jadi gubernur Bangka Belitung. Kamu tenang aja. Yang bergengsi sedang menunggu kamu. Oke? Tuhan, saya berdoa buat Ahok. Engkau sediakan yang bergengsi buat dia. Jadi cuma lihat-lihat ini, biarin. Bukan urusan saya kok. Tahu? Habis itu ditolak. Dan dia tidak jadi gubernur Bangka Belitung. Gara-gara tidak jadi gubernur Bangka Belitung, sekarang gubernur DKI Jakarta. Allahmu itu Allahmu yang dahsyat. Dia tahu yang terbaik. Masalahnya kita mulai level lebih tinggi atau enggak. Kadang-kadang kita nggak mau berani. Itu sebabnya teman-teman, di dalam hati saya, jemaat ini, jemaat yang militan, jemaat ini, jemaat yang berani. Itu berarti engkau harus menerobos yang tidak pernah terobos sebelumnya. Buka usaha atau buka bisnis atau apapun, atau buka pelayanan atau buka yayasan, lakukanlah ke Tuhan menyertai dirimu. Mau kita lakukan sesuatu, lakukanlah apa yang kau bisa lakukan, dan Allah lakukan apa yang kau tidak bisa lakukan. Dan poin yang keempat, untuk anugerah Tuhan besar buat kita maksimal. Yang keempat adalah menyadari semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Menyadari semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Kalimat terakhirnya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, saya kemarin nonton di YouTube ada sesuatu yang paling lucu. Singa mengejar itu beruang. Jadi ada beruang kecil yang dikejar oleh singa. Dia naik ke atas pohon, kayunya patah, tenggelam dalam sungai. Dikejar lagi. Akhirnya tenggelam, dia nggak bisa. Tiba-tiba bertemu si singanya, tunggu dia di depan. Baru singanya mau garuk dia. Dia berteriak sekuat-kuatnya. Tiba-tiba singanya angkat muka itu. Langsung lari pontang-panting menghilang. Yang beruang ini kaget. Kenapa yang si galak tiba-tiba lari hilang?
Tahu kenapa? Induk. Induk beruang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Anaknya tidak sadar, induk beruang tiba-tiba berdiri di belakangnya. Dan singa harus kabur karena bos besar lagi datang. Dengarkan ini, kasih karunia bukan karena kita, tapi kasih karunia menyertai kita. Itulah jaminan kita. Kalau anak beruang aman bukan karena dia, tapi induk beruang yang datang menyelamatkan dia. Kasih karunia yang menyertai kita, itu jaminan untuk pelayanan kita. Dan karena itu, mari kita lihat rencana Tuhan di hidup kita. Jangan nilai orang dengan masa lalunya. Jangan nilai orang dengan segalanya. Kenapa? Masa lalu saya lebih jelek. Ketika usia 1 tahun mama sempat membuang di kebun. Tapi kakak saya ambil pulang. Lalu saya dititipkan hidup dengan kakek nenek. Umur 6 tahun mama saya meninggal. 7 tahun papa saya meninggal. 8 tahun kakak saya meninggal. Dan ketika semuanya meninggal, saya ingin bunuh diri. Caranya adalah manjat pohon, tidur di atas pohon. Dengan maksud kalau nyenyak, jatuh dan mati. Herannya itu gak pernah jatuh. Hanya beberapa kali jatuh, tapi sampai bawah lari lagi. Nah, ketika menikah, saya dengan istri pulang ke sana, saya bilang ini, sayang beberapa pohon masih ada. Ini masih tingginya gini. Kamu orang hutan, memang saya orang hutan. Tapi karena Tuhan mengambil saya, memampukan saya untuk melayani. Dia yang melakukannya tidak pernah kami bayangkan. Dan salah satu statement dari Dewi adalah 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan berlaksa. Nah, saya lulusan hutan, istri saya lulusan luar negeri. Tapi akan lebih bagus kalau istri saya yang bersaksi sebentar. Saya Halo Bapak Ibu, ya, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami berdua, dan kami sungguh bersyukur kalau kami boleh hidup dalam anugerah Tuhan yang besar ya. Jadi sejak saya masih single, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya sedikit pun kalau calon suami saya modelnya kayak begini ya. Tidak pernah ada bayangan dan tidak pernah berdoa juga gitu. Jadi ketika Pak Ayub bilang bahwa saya lah orangnya gitu loh, saya shock berat. Saya tolak dalam nama Yesus, ini pasti bukan suara Tuhan, ini pasti suara yang lain ya gitu. Jadi saya tidak bisa melihat, waktu itu logika saya sangat kuat gitu. Jadi saya langsung datang sama Tuhan. Saya pikir Tuhan pasti salah nih. Saya mau kasih tahu Tuhan. Kalau orang Jakarta bilang nggak ngeh ya Tuhan ya. Tuhan, firman Tuhan kan berkata gelap dan terang tidak bisa bersatu ya. Saya paksa ya. Konteks konteksnya bukan seperti itu. Jadi Tuhan, saya mau kasih tahu Tuhan nih. Saya bilang Tuhan pasti salah nih. Saya bilang perbedaannya terlalu jauh Tuhan. Saya bilang ini nggak mungkin deh. Saya bilang gitu. Dari latar belakang saya katanya lahir di hutan, saya lahir di kota. Saya bilang. Terus belum background keluarga, latar belakang pendidikan. Ngakunya S2, sementara saya sempat Tuhan izinkan kuliah di luar negeri beberapa tahun. Jadi buat saya, Tuhan kok bercanda dengan hidup saya gitu. Karena saya berpikir, sejak saya lahir baru, saya tahu hidup saya sudah dibayar mahal oleh Tuhan, dan saya melayani Tuhan habis-habisan. Jadi saya berpikir, kok ya dikasih yang bagusan dikit lah ya. Jadi saya nggak bisa melihat dengan kacamata Tuhan waktu itu. Terus berdalih terus sampai saya bilang hobinya aja udah beda. Saya hobinya dari mall ke mall, saya suka ke mall. Sampai di mall tertentu, toko ini di lantai berapa saya bisa tahu. Kalau Pak Ayub hobinya dari pohon ke pohon. Naik pohon yang satu ke pohon yang lain. Jadi kalau Pak Ayub dilepas di mall dia bisa tersesat gitu ya. Jadi saya ulang-ulang tersesat di mall. Dia bilang mau cari makanan, saya turun di bawah, cari makanan di atas. Saya bilang, iya kalau di hutan memang kita beda. Tapi Dewi pernah bilang ke saya, kamu tahu kita beda terlalu jauh, langit bumi. Saya bilang, apa beda langit bumi? Yesus itu penuh kemuliaan. Turun jadi manusia, itu berbeda langit bumi. Kita mah masalah kulit aja. Kebetulan terang saya gelap.
Dia bilang nggak bisa, bedanya terlalu jauh. Ya, jadi saya terus berpikir, aduh, kalau menikah sama ini Pak Ayub, nanti apa kata keluarga besar saya, apa kata orang tua saya, bagaimana nanti hidupnya seperti apa, karena kan waktu itu Pak Ayub sampai hari ini juga maksudnya full timer gitu ya, maksudnya pelayanan full itu, dan itu di luar dari kriteria saya lah gitu ibaratnya gitu kan. Jadi terus saya berdalih sama Tuhan sampai saya suka berpikir, wah ini kayak Tarzan sama Jane aja nih. Terus kalau enggak, saya bilang sama Pak Ayub, dulu ada acara Take Me Out tuh yang cari jodoh ya. Saya bilang, yuk kalau saya pesertanya kamu kontestan yang keluar. Wah mungkin saya orang pertama yang matiin lampu ya, saya bilang. Karena benar-benar nggak ini. Jadi kalau orang dunia mungkin bagi wanita untuk mencari pasangan hidup cuma 2 kriteria ya. Nggak apa-apa deh cowoknya mukanya pas-pasan, nggak terlalu ganteng, yang penting berkepribadian, punya apartemen pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi gitu. Atau kebalikannya, nggak apa-apa deh ekonominya pas-pasan, yang penting mukanya keren, ganteng, kalau di mall nggak malu-maluin dibawa. Nah ini dua-duanya nggak ada sama Pak Ayub. Jadi saya bingung apa yang mau diambil gitu ya. Tapi Kalau kami di mall hanya 2, saya jalan di depan atau jalan di belakang. Kalau di belakang bilang, kamu pengawal ya. Kalau di depan, apa kamu satpam? Ya kalau gitu, kalau kamu suami saya, gandeng tangan dong. Justru gandeng tangan, semua mata lihat kita. ya jadi saya tidak bisa melihat dengan kata memang itulah Tuhan ya. Maksudnya sebenarnya dia lebih tahu yang terbaik untuk hidup kita daripada diri kita sendiri gitu. Tapi puji Tuhan, saya masih waktu itu saya terus berdoa sama Tuhan, dan saya lebih seneng, lebih sering mendengar suara Tuhan tuh lewat firman, karena saya suka baca Alkitab. Tuhan selalu ngomong gitu loh. Setiap saya baca Alkitab kan selalu saya ngomong, mustahil Tuhan, mustahil Tuhan. Pas saya baca Alkitab, Tuhan bilang, adakah sesuatu yang mustahil bagiku gitu. Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Firman itu terus yang jadi sebenarnya di dalam hati kecil saya tahu ini orangnya gitu loh. Cuma saya tutupi terus dengan logika saya gitu waktu itu. Nanti gimana? Terus tapi firman Tuhan itu berbicara terus sama saya. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan tapi yang membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Itu firman menguatkan saya gitu loh, sampai akhirnya makanya proses kami itu lama, kira-kira hampir 9 tahun atau 10 tahun sejak Pak Ayub bilang bahwa saya orangnya. Sampai satu titik Tuhan kasih firman yang cukup keras buat saya, Yesaya 48. Tuhan bilang, kamu keras kepala, tegar bengkok kepala batu gitu ya. Ini ayat yang paling saya senangi. Karena selama 9 tahun, jadi awalnya Tuhan tunjukkan mukanya Dewi, jerawatnya. Saya lihat muka, lihat jerawat, lihat rambut pendek, nama dan nama bapaknya. Jadi belum ketemu aja udah tahu duluan. Makanya ketika bertemu, saya bilang, ini nama siapa? Nahar ke Nahar. Nahar itu bapak saya. Oh, berarti kamu orangnya. Kamu calon pasangan saya. Shock. Dia bilang, gak bisa, gelap tidak mungkin bersatu terang. Itu sebabnya sejak itu lamanya 9 tahun. Proses 9 tahun itu sampai Dewi dengar Yesaya 48 ini. Waduh, rasanya senang banget. Kenapa? Dia bilang, kamu keras kepala, tegar tengkuk kepala batu. Dewi bilang, itu benar nggak? Saya bilang, Tuhan aja percaya, apalagi saya. Saya yakin itu benar. Nah, saya nggak tahu jawaban berikutnya, bikin saya shock. Ya, jadi sampai firman Tuhan itu berbicara terus dengan saya, sampai akhirnya saya bilang, Tuhan saya mau taat. Saya sepertinya selalu bilang, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi saya tahu Tuhan maunya apa dan saya tidak taat. Itu
tersiksa di dalam batin saya. Saya seperti pemberontak. Sampai akhirnya saya menyerah, Tuhan apapun yang terjadi, kalau memang ini rencana Tuhan, saya mau taat, saya mau berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan yang ambil alih gitu ya. Ketika saya taat, saya bilang sama Pak Ayub, ada apa, yes I do lah ya, kira-kira kayak gitu ya. Yuk kita ikut bimbingan pranikah gitu loh. Dan saya melihat ketika saya taat, satu langkah saya ambil itu seperti Yosua menyeberang sungai Yordan. Ketika itu sungai sedang deras, tapi ketika langkah kaki Yosua menyeberang, sungai itu berhenti dan mereka bisa menyeberang bangsa Israel. Itu seperti yang saya alami. Ketika saya taat, Tuhan saya mau berjalan dalam rencana Tuhan, saya mau ikut bimbingan pranikah. Itu saya melihat pintu-pintu Tuhan buka begitu banyak. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita gitu. Sampai dari izin orang tua, sampai dari apa yang kami butuhkan untuk menikah, itu Tuhan sediakan. Dan saya melihat Dia memang Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami berdua. Karena waktu saya tanya, Ayo kamu mau menikah punya tabungan berapa? Saya tanya gitu. Kan sebagai wanita perlu rasa aman juga ya. Dia bilang 5 apa maksudnya? Ya 5. Soalnya kalau salah jawab, udah 9 tahun saya tunggu. Nah kalau saya salah jawab kan diperpanjang. Nah siapa yang mau diperpanjang? Bilang 5. 5 apa yuk? Ya 5 lah. 5 apa yuk? Ya 5. Maksudnya ya 5. 5 apa yuk? Ya 5. Maksudnya 5 juta. Langsung suara saya hilang. Enggak, 500.000. Bisa bayangin ya menikah dengan 500.000 gitu. Tapi ya waktu dalam posisi itu saya sudah berserah ya. Maksudnya percaya kalau memang ini rencana Tuhan, Tuhan pasti yang bertanggung jawab gitu. Jadi ya udah dan memang Tuhan buktikan kalau Dia Bapa yang bertanggung jawab gitu. Dan beberapa bulan ada satu kesaksian lagi, beberapa bulan menjelang pernikahan saya masih berargumen dengan Tuhan. Saya masih ngobrol sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan kalau orang menikah kan saling cinta ya. Saya cinta dia, dia cinta saya. Ada setrum gitu ya. Nah ini saya nggak ada rasa apa-apa sama dia. Saya cuma tahu dia orang yang Tuhan kasih untuk hidup saya gitu loh. Dan saya taat. Dan menjelang pernikahan saya masih ngobrol sama Tuhan gitu. Tuhan kok saya nggak ada setrum ya. Tuhan tuh baik. Langsung Dia kasih saya satu firman Efesus 3 ayat 18. Tuhan bilang, supaya kamu bisa memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalam kasih Kristus. Saya renungkan kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak ada ujungnya. Itu kasih Tuhan diberikan buat kita. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang begitu mengasihi kita itu memberikan sesuatu yang seseorang yang tidak yang terbaik untuk hidup kita gitu. Jadi ketika itu saya bilang, Tuhan saya mau kasih itu, dan kasih itu masuk di dalam hati saya. Tiba-tiba saya seperti orang yang tergila-gila ya, seperti orang yang jatuh cinta luar biasa, sampai saya mau telepon dia. Saya mau ngomong nih, ya udah ngomong aja, I love you, saya bilang gitu. 9 tahun tunggu kata itu dan tidak pernah ngomong. Tiba-tiba dia bilang begini, cepat nih, kenapa? Tahu nggak ini ayat Efesus 3:18? Itu saya mabuk tak? Lo mabuk apa? Tunggu saya mau ngomong. Ya ngomong aja, I love you. Hah? Itu kata saya tunggu 9 tahun berarti ketika dengan I love you. Lo diam sebentar. Hah? Diam. I love you, I love you, I love you. Sampai saya ketiduran. Yang ngomong cuma kata itu. Ya itu jadi kami benar-benar ngalamin apa yang anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sampai kami menikah, banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kalau diceritain mungkin waktunya nggak habis ya. Dan saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Dewi sampai bilang gini, yuk jangan-jangan kamu sihir saya. Apa sihir apaan? Tahu saya mabuk tahu, ya udah mabuk aja. Saya matiin HP baru leganya. Aduh Tuhan. Tapi tahu teman-teman, ketika Dewi tanya itu pertanyaan menakutkan. Saya bilang,
Jadi gimana? Dia bilang cetak undangan juga gak cukup yuk. Kalau gitu kita berdoa aja. Gini aja, kamu berdoa saya amin. Karena kalau saya berdoa kamu gak berani amin. Gini aja, yuk berdoa yuk. Dewi mulai, Tuhan, kami butuh rumah. Saya bilang amin. Burung aja punya sarang, apalagi kami. Lalu ketawa, doanya gak jadi. Setelah itu Dewi sambung lagi, Tuhan, kami gak punya siapa-siapa, bagaimana caranya? Saya bilang justru tidak punya siapa-siapa, Engkau Tuhan bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Saya bilang alam raya aja Tuhan bisa atur, apalagi rumah kecil, gampang. Saya habis doa itu doanya hari Senin. Hari Kamis, tiba-tiba Dewi dipanggil, tanda tangan di atas metrayu, kami dapat rumah di Taman Surya Cengkareng. Ini kuncinya. Kemana-mana saya selalu bangga bahwa ini doanya hari Senin, hari Kamis dapat rumah. Dan Dewi nangis ke anak kecil. Dia Tuhan, dia memulai itu. Itu baru satu. Kami pembinaan selama 9 bulan. Hari Sabtu, hari Minggu saya teleponin. Yuk silakan hubungi Brutus. Saya bilang Brutus itu apa? Itu pakaian pengantin. 1 meter 1 juta. Nah uang saya 500.000. Kain 1 meter 1 juta. Bagaimana lengkap pakaian itu pengantinnya? Mau tidak mau saya dengan Dewi datang. Ketika tanda ukur selesai, ada kertas kecil keluar, telah dibayar lunas. Saya bilang, wow, itu kira-kira 7 jutaan. Nah 500.000 selamat. Mujizat demi mujizat terjadi, dan 500.000 tak kurang-kurang. Itu lucu, selama 9 bulan tiap hari kerjanya cuma nangis. Nah kami dapat rumah baru, mereka sedihnya nggak ada isi. Tiba-tiba dihubungin telepon, mana alamat rumah? Kami bawa AC 2 PK dibawa ke dalam. Ya, sekarang ada AC lagi dikirim. Lalu mobil berhenti di depan rumah. Isi rumah itu dikeluarin dari mobil, masukin ke dalam. Kami nggak bisa masuk karena kepenuhan. Lucu, tapi di antara itu saya mau tutup dengan 2 kesaksian yang paling lucu. Kesaksian itu adalah Dewi tanya, yuk, kamu sudah beli kalung belum? Saya bilang, untuk apa? Ini Chinese Toto. Dari lamarannya harus kalung emas. Aduh. Yuk, ini wajib yuk. Oke kalau gitu. Sekarang gimana? Nggak ada. Ya gini aja, saya pinjam dari teman, kasih ke kamu masuk lamar saya. Habis itu kita balikin ke orangnya. Saya bilang, kalau ketahuan ini pengkhotbah, nanti bagaimana? Nggak bisa. Nah kalau gitu kita pasar baru beli 500.000. Saya bilang sama dengan minjam. Gini gilirannya saya berdoa, kamu tinggal amin. Oke, Tuhan, pilih kalung Tuhan. Dalam hati keluar kalimat, gelang juga, gelang juga. Saya bilang, Tuhan, pilih kalung Tuhan. Dalam hati bilang, gelang juga, gelang juga. Saya tumpang tangan, dia dalam nama Yesus. Selama 2 jam hanya antara ini dengan ini. Bilang kalung tambah gelang juga, kalung tambah gelang juga. Dan setelah habis, paginya 2 jam tidur, paginya ditelepon teman dari Tangerang, yuk ada mujizat buat kamu. Saya bilang, mujizat apa? Ada orang yang dengar suara Tuhan berikan kalung dan gelang emas buat kamu, silakan ambil. Saya bilang, bolehnya ke apa? Dia bilang, datang ambil sendiri. Dari siapa? Gak usah nanya, saya juga gak tahu. Jadi akhirnya datang, saya ambil langsung berteriak, wow! Kenapa? Belum pernah lihat, makanya teriak-teriak. Kalung dan gelang emas 24 karat seberat 40 gram. Yang hari itu 300.000 berarti 12 juta harganya. Sampai hari ini Dewi gak bisa pakai, keberatan. Dan ketika kami menikah, itu ruangan yang orang datang itu penuh auditorium, sambung balkon, di syuting ke sebelah penuh. Itu hampir 1.000 orang datang. Baru undangannya kita nggak, undangan cuma 200-300. Dan ketika pulang, angpauannya diperhatikan. Tahu? Hampir 100 juta itu angpauannya, di luar transfer lain cerita. Itu baru saya tahu, bukan kami kata Paulus, tetapi kasih karunia yang menyertai kita. Tundukkan kepala, kita berdoa.
Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhanmu dan Tuhanku itu Tuhan yang dahsyat. Karena kasih karunia dan karena anugerah, kita bisa maksimal. Jangan terikat dengan kegagalan masa lalu. Dan jangan khawatir tentang masa depan. Jalani hari ini dengan ucapan syukur, maka kau akan alami mujizat demi mujizat. Jangan sia-siakan kasih karunia yang tersedia bagimu. Kita perlu naik ke level lebih tinggi. Dan kita akan menyadari bahwa semuanya bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Di dalam hati saya, para pemimpin banyak di tempat ini. Mengapa kita naik ke level lebih tinggi? Dulu dari sini dibuka beberapa cabang. Sekarang sudah bisa otonom untuk mereka bergerak sendiri. Itu cuma contoh bagaimana akan gereja ini rintis lagi yang lain di tempat. Lain tempat, lain daerah, lain provinsi atau luar negeri. Tuhan yang memberikan jawaban kepadamu di tempat ini. Adalah Tuhan akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Yang menyertaimu di mana engkau buka pelayanan. Yang menyertai dan mensupport semua kebutuhan. Ketika kau turun ke tempat-tempat yang telah Tuhan tentukan bagimu, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Di dalam hati saya, kebaktian ini kebaktian penuh dengan para pemimpin. Di dalam hati saya, Tuhan menyediakan para pemimpin yang lebih dari cukup di kebaktian ini. Itu berarti di kebaktian ini ada pemimpin-pemimpin seperti Daud yang tersembunyi, Daud yang tidak dikenali. Orang tua pun tidak peduli, saudara-saudara pun tidak peduli. Hanya Tuhan yang melihat bahwa ada Daud sebagai calon raja yang bersembunyi di padang bersama kambing domba. Engkau seperti Daud yang bersembunyi di dalam pekerjaanmu. Engkau seperti Daud yang bersembunyi dari pandangan orang, tetapi tidak di hadapan Tuhan, karena Dia tahu di mana engkau berada. Dia tahu di mana engkau bersembunyi. Dan uratan kepemimpinan yang ada dalam dirimu, itu akan membuat engkau tidak bisa tenang. Di dalam hati saya, itu pemimpin-pemimpin banyak di ruangan kebaktian ini. Mungkin engkau yang tidak sadar bahwa engkau pemimpin. Engkau seperti Daud yang tidak pernah tahu bahwa potensi raja ada di sana, potensi pemazmur ada di sana, potensi penakluk Goliat ada di sana, potensi nabi ada di sana. Tetapi akan datang Goliat ketika kau ditampilkan ke depan oleh Tuhan. Akan datang Goliat ketika kau dimunculkan oleh Tuhan ke depan. Dan kau akan lihat penyertaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Dia Tuhan tidak akan pernah permalukan dirimu. Dia Tuhan yang menyertai Paulus. Dia yang sama menyertai hidupmu hari ini. Mari kita berdiri bersama. Ketika kita berdiri bersama, dengarkan ini. Saya cuma orang buangan di dalam hutan di timur. Saya cuma orang buangan di dalam hutan di timur, yatim piatu dan tertolak. Tetapi karena kasih karunia, hari ini saya ada di sini, mengunjungi 16 negara, bisa menulis 12 buku, bisa menjadi penulis bayangan, menjadi editor, menjadi pengkhotbah, menjadi anggota doa yang keliling ke bangsa-bangsa lain untuk berdoa. Dia yang memilih Paulus, dia juga milih saya, dan dia juga milih saudara di ruangan ini. Engkau ada karena Tuhan, keberadaanmu karena Tuhan. Karena itu, kalau tanganmu di dada mau ikuti doa saya. Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Saya ada hari ini karena kasih karunia. Dan saya buat keputusan untuk menjalani setiap hari dalam kasih karunia Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Saya berkomitmen untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Saya membuat komitmen untuk naik dalam level lebih tinggi dengan goals dan goal setting yang besar, dengan tujuan lebih besar, dengan program lebih besar, dengan pengalaman lebih besar, karena kasih karunia memampukan saya. Ini saya Tuhan, semuanya karena Tuhan.
dan bukan karena saya. Saya lebih dari pemenang karena Yesus yang memberi kemenangan kepada saya. Haleluya, 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 amin. Dia Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Terima kasih Tuhan yang berkati. Silakan duduk, saya kembalikan.